Dua-dua barisan ini memiliki pola khusus gitu ya. Kalau yang aritmatika suku sesudahnya berikutnya adalah suku sebelumnya dijumlahkan gitu ya. Kalau yang geometri, nah ini adalah nanti suku berikutnya dikalikan dengan suku sebelumnya gitu ya, dikalikan dengan nilai tertentu. Contohnya gimana nih Kak? Nih contohnya misalkan gini, Kakak punya angka 2 jadi 6. Nah ini kan kita kalikan 3 gitu ya. 6 dikali menjadi 18 juga dikalikan 3 gitu. 18 menjadi 54 juga dikalikan 3. Nah ini adalah suku, ada barisan geometri dengan pengali 3 gitu ya. Atau bisa juga dari pecahan. Nah dari 1/8 jadi 1/4 ini dikalikan 2. 1/4 jadi setengah jadi dikalikan 2 lagi gitu kan. Ini dikalikan 2 lagi. Ini dikalikan 2 lagi gitu ya. Polanya tetap selalu dikali 2. Atau dibagi, misalnya dibagi 2. Nah ini dibagi 2. Ini juga dibagi 2 gitu misalnya. Nah ini dibagi 2. Dan seterusnya berarti ini jadi 12,5 gitu ya. Dibagi 2 lagi berarti menjadi 6,75 gitu. Dan seterusnya 6,25 dan seterusnya. Bisa juga dibagi 3. Nah ini sebenarnya bisa kita bilang dibagi 2. Atau ini sebenarnya kita kali dengan setengah. Nah dikali setengah ya. Ini artinya dikali setengah. Yang ini artinya dikali sepertiga nih. Ini dikali sepertiga. 3 dikali sepertiga ya 1. 1 dikali sepertiga ya sepertiga gitu ya. Nah ini dikali sepertiga. Oke. Semua berlaku dengan pola yang sama. Makanya kita sebut pola bilangan. Nah jadi terus yang bedain apa nih Kak? Ya pasti rumusnya beda dong ya. Kalau kemarin kita punya di aritmatika UN sama dengan A plus N min 1 dikali B gitu ya. Kalau di barisan geometri rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R. Nah ini ada rasio pangkat N min 1. Nah kalau deret sama ya seperti aritmatika. Kalau deret itu hanya jumlah-jumlah gitu ya. Nah nanti kita akan bertemu dua rumus. Kak bedanya apa nih rumus yang pertama dan rumus yang kedua? Yang kuning dan yang biru apa? Nah kalau yang kuning ini kita pakai untuk nilai R. Nah ini untuk nilai R-nya yang lebih besar dari 1. Nah ini berarti kalian mesti ini. Dia harus lebih besar dari 1. Atau R-nya lebih kecil sama dengan 1 gitu ya. Jadi harus lebih besar sama dengan 1 atau lebih kecil sama 1. Jadi misalkan R-nya 2. Misalnya R-nya 3/2. Nah ini boleh nih ya. Atau R-nya minus 2 atau R-nya minus 3/2. Nah seperti itu. Nah apa bedanya Kak dengan yang ini? Nah yang ini untuk ya R-nya itu antara min 1 dan 1. Tapi tidak boleh 0 tentunya ya. R tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau kita ketemu R-nya yang setengah, sepertiga, misalkan 1/4, 1/5, atau negatif setengah, negatif sepertiga gitu ya. Nah kita pakai rumusnya yang ini gitu. Nah itu tadi A tetap sama suku pertama, UN suku ke N, SN jumlah N suku pertama. Yang kita baru ketemu baru adalah R. Nah ini adalah R adalah rasio ya, rasio. Nah dalam misalkan soal-soal barisan dan deret geometri tetap sama seperti yang aritmatika. Kalau aritmatika kita selalu mencari nilai A, N, dan B gitu ya. Nah kalau di aritmatika, kalau di geometri kita selalu mencari nilai A, N, dan R. Nah ini harus tahu. Kalau kita tahu ini pasti kita bisa kerjakan. Oke ya. Contoh misalkan kakak punya barisan geometri seperti ini. Berapakah suku 10 gitu ya. Carilah jumlah 8 suku pertama. Maka yang kita pertama kali cari adalah A-nya berapa ya? Oh, A-nya ini 1/4 gitu. R-nya berapa nih? Coba kita teliti dari sini ke sini. Oh, dikali 2 Kak. Berarti R-nya 2. Ya. Ditanya, nah ini pertanyaan yang A adalah U10. Yaudah, berarti tinggal masukin rumus aja. Berarti A-nya 1/4 dikalikan R-nya. Nah, itu adalah 2. 2 dipangkatin N-nya adalah 10 dikurang 1 gitu ya. Atau ini 1/4 dikali 2 pangkat 9. Nah, Kak hitungnya gimana nih Kak? Nah, ingat ya kalau ngitung begini jangan dicari 2 pangkat 9 berapa sebagi 4. Kita manfaatin pangkat. Jadi kalau 1/4 itu adalah 2 pangkat 2 gitu ya. Dikali 2 pangkat 9. Nah, ini baru dicoret nih. Jadi 2 pangkat 7 nih. Nah, ini baru dihitung. Jadi berapa? Misalkan kalau 2 pangkat 5 itu 32, berarti 2 pangkat 6, 64, berarti 128 gitu ya. Nah kalau yang pertanyaan B ini kebalikannya. Sekarang kita tahu nih UN, nah ini yang B. Kalau yang B itu, kita tahu UN-nya. Nah UN-nya adalah 512, ditanya N-nya berapa nih? Suku ke berapa kah? Berarti N-nya berapa gitu ya.
Berarti kita langsung aja 5 12 sama dengan rumus UN tadi apa sih? A dikali R pangkat N min 1 gitu ya. Nah, 5 12 sama dengan A-nya itu tadi seperempat dikalikan R pangkat N min 1. Nah ini gimana nih Kak caranya nih? Ya udah, tetap kita pasti pengennya kita jadikan pangkat gitu ya, bilangan pangkat. 5 12 itu 2 pangkat berapa sih? Oh ini 2 pangkat 9 ya Kak. Ya 2 pangkat 9 ya. Sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Terus yang ini gimana Kak? Biarin aja dulu R, N, min 1 gitu ya. Berarti ini kalau Kakak pindah ke sini dikali jadi 2 pangkat 11 gitu ya. Sama dengan R pangkat N min 1. Nah, R-nya tadi kita tahu ya. Oh, R-nya 2 nih. R-nya 2. Berarti bisa kita ganti nih R-nya. Berarti ini 2. Oke ya. Sekarang 2 sama 2 udah sama. Maka ini artinya kita bisa lihat pangkatnya nih. Nah, bukan 2-nya dicoret ya. Kita lihat pangkatnya. Dimana 11 sama dengan N dikurang 1. Nah, berarti N-nya adalah 12 gitu ya. Oke, nah sekarang yang pertanyaan berikutnya adalah carilah 8 jumlah 8 suku pertama. Nah, berarti ditanya adalah S8. Ya udah tinggal masukin rumusnya aja karena R-nya 2, kita pakai yang ini ya, yang atas ya. Nah, ini adalah berarti seperempat. Nah, R-nya 2, N-nya itu 8 dikurang 1. Nah, per berapa nih? R kurang 1 berarti 2 dikurang 1 gitu ya. Tinggal masukin rumus yang ini aja. Berarti ini seperempat. 2 pangkat 8 itu 256 dikurang 1. Nah, hati-hati ya kalau ini dipangkatin dulu baru dikurang. Kalau yang rumus UN pangkatnya dikurangi dulu baru dikerjakan pangkatnya. Ya. Dibagi 1. Nah, ini berarti seperempat dikali 255. Udah tinggal dihitung deh sekarang. 255 dibagi 4. Berarti ini 6, 24, 15. Berarti 3. Berarti ini adalah 63, 3 per 4. Gitu ya. Wajar ada pecahannya karena kita start aja udah dari pecahan. Oke, jadi seperti itu ya, gampang ya. Tinggal kita masukin rumus aja. Nah, ini contoh lagi. Kalau pengalinya adalah pecahan gitu ya. Ini kalau kita lihat ini dibagi 5 boleh. Kita pasti kepikirnya dibagi 5. Tapi kita selalu tulisnya dikali 1/5. Nah, jadi kita punya nih A-nya itu 25, R-nya itu adalah 1/5 gitu ya. A-nya 25, R-nya 1/5. Oke, sekarang yang ditanya adalah U8. U8, ini pertanyaannya A ya, U8. U8 berarti nggak masuk rumus saja. A-nya 25, R-nya 1/5 gitu ya. Dipangkatin. Nah, ini dipangkatin N-1 berarti 8 dikurang 1. 25, nah ini ada hubungannya. Berarti kakak langsung aja ganti ini jadi 5 pangkat 2 gitu ya. Dikali 1 per 5 pangkat 7. Oke ya. Nah ini berarti 5 pangkat 2 dikali 1 per 5 pangkat 7. Nah ini boleh kita coret nih. Nah gitu ya. U8 nya bisa boleh kita coret nih. Ini berarti 5 gitu ya. Jadi 1/5 pangkat 5. Oke. Langsung aja nih kita hitung nih. 1/5 pangkat 5. 5 pangkat 5 berapa ya? 5 pangkat 1 itu 5. 5 pangkat 2 itu 25. 5 pangkat 3 125. 5 pangkat 4 625. Nah, 5 pangkat 5 itu adalah 3125. Artinya U8 adalah 1 per 3125. Nah, ya, jadi memang agak rumit pecahannya gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau tentukan suku kelima, jumlah suku kelima? Nah, sama aja. Berarti yang B, nah ini yang B, ditanya adalah S5. Nah, kita masukin rumus. Karena R-nya 1/5, kita pakainya yang ini ya. Nah, berarti ini A-nya 25. 1 min R, nah 1 dikurang R-nya 1/5. Dipangkatin 5, gitu ya. Nah, per 1 dikurang 1/5. Oke. Makanya 25 dikali 1 dikurang 1 per 5 pangkat 5. Waduh, susah ya. Per 4/5 ya. Oke. Nah ini gimana nih Kang hitungnya? Kok susah banget ya? Kita ngitungnya mesti cerdas gitu ya. Berarti ini sesuatu di atas dibagi 4/5. Berarti ini boleh kakak tulis di sebelah sini dikali 5/4. Oke ya. Oke, kakak ubah warnanya supaya nggak bingung.
Nah, berarti tinggal 25 dikalikan dengan 5. Berarti 5 pangkat 3 kakak tulisnya ya. Ini 1 dikurang 1 per 5 pangkat 5 dibagi 4. Oke ya. Toya dapat dari mana ya? 4 kan ke bawah. Oke, kita lanjut di sebelah sini. Ini 5 pangkat 5 dikalikan masuk ke sini. Itu berarti 5 pangkat 3 gitu ya. Dikurang, ini dikalikan ini. Tinggal 1 per 5 pangkat 2. Oh bisa kak? Karena 5 pangkat 3 dikali 1 per 5 pangkat 5. Dibagi 4. Gitu ya. Nah 5 pangkat 3 tadi 125. 125 dikurang 1 per 25 dibagi 4. Nah, ribet nih memang nih. Nah yuk coba kita hitung aja ya. Berarti 125 dibagi 4 ini bagi ini kalau mau gampang gitu. Oke ya. 125 bagi 4 berapa ya? 125 dibagi 4. Nah ini berarti 30. 12 gitu ya. Oh, ini habis berarti 31. 4. Satu lagi. Berarti ini 2 gitu ya. Di sini ya. 8. Nah. Oke, 5. 31,25. Berarti ini 31,25 dikurang 1 per 25 dibagi 4 berarti 1 per 100 nih. Nah, ini berarti 31,25 dikurang 0,01. Nah, hasilnya berarti 31,24. Nah, ternyata jumlah 5 suku pertama dari bilangannya adalah 31,24. Ya, memang agak sedikit rumit angkanya kalau jumlah-jumlah, apalagi kalau yang pengalinya adalah bilangan yang pecahan ya, 1/5.